Burung terbang melintasi awan. Sayapnya kuat menembus badai. Zikir jahar membakar sifat keakuan. Zikir hofi memurnikan cinta yang sejati. Ah, Alhamdulillahilladzi fadlana al kasirin min ibadil mu'minin. Tadi telah Alhamdulillah. sama-sama kita dengarkan mangkobah yang dibacakan oleh Bapak Kiai yang menceritakan tentang kebiasaan Tuan Syekh Abdul Qadir setiap malam waktunya hanya untuk ibadah. Jadi bukan hanya Tuan Syekh Abdul Qadir saja, tetapi juga dengan guru mursyid kita, Sultan Aulia fi Hadza Zaman, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekhrul Masul Qaddasallahu Sirrah, yang juga itu mengajarkan kepada kita supaya kita juga berusaha sekuat tenaga bisa melaksanakan seperti apa yang beliau laksanakan itu. Jadi di situ diceritakan bahwa beliau itu sholat subuh dengan wudhu isya. Ini secara johir menunjukkan bahwa beliau itu qiyamul lailnya itu terus menerus. Jadi beliau tidak tidur dalam keadaan lalai, tetapi malamnya disambung dengan ibadah hingga fajar. Makna dalam tasawuf ini lebih dalam lagi. Jadi wudhu isya yang tidak batal hingga subuh itu bukan hanya sekedar tidak keluar hadas lahir, tetapi isyarat kesucian batin yang terjaga. Hati beliau itu tidak kembali lagi kepada dunia, tidak terputus dari hadirnya Allah di dalam kolbunya. Itu. Jadi makanya eh, guru mursyid kita Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghosep Masul seperti itu. Gitu. Dan dikatakan bahwa beliau itu kholwat sampai waktu subuh. Ini bukan hanya sekedar menyendiri di dalam ruangan yang sepi, tetapi benar-benar beliau itu mengasingkan hatinya dari selain Allah. Masuk ke wilayah sir, rahasia antara hamba dan Tuhannya, dan juga memutuskan hubungan dengan makhluk tanpa membenci makhluk tersebut. Gitu. Jadi beliau ini sudah fana. Itu. Dan juga dikatakan bahwa para pejabat bila datangnya malam hari tidak akan bisa bertemu, harus menunggu waktu subuh. Jadi memang kita itu harus mampu membedakan mana waktu yang harus kita gunakan untuk Allah dan juga mana waktu yang harus kita gunakan untuk melayani makhluk seperti itu. Jadi para wali-wali Allah ini, mereka-mereka itu tidak mencampur adukan keduanya. Jadi tidak menjual waktu untuk Allah itu demi kehormatan dunia. Jadi para pejabat itu harus menunggu sampai subuh, itu mengisyaratkan bahwa makom dunia itu tunduk pada makom ibadah. Jadi eh, sangat luar biasa apa yang dicontohkan oleh para guru musik kita. Dikatakan bahwa Syekh Al-Hirawi itu selama 40 tahun mendampingi Tuan Syekh Abdul Qadir, itu 40 tahun itu merupakan lambang suatu kematangan ruhani. Jadi suluk yang sempurna, konsistensi. Jadi bukan hanya sekedar eh, melaksanakan spiritual yang sesaat, betul. Tapi dalam waktu yang panjang seperti itu. Itu menegaskan bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir ataupun Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Masul Qadasullah mencapai makom sebagai mursyid itu bukan hasil daripada riadoh yang singkat. Bukan hanya sebentar. Tapi itu merupakan suatu buah istiqomah yang panjang. Dengan kesabaran yang sangat luar biasa di atas rata-rata. Dan selalu menyembunyikan diri. Seperti itu. Makanya para wali-wali Allah ini tidak membeda-bedakan waktu antara pagi dan malam. Gitu.
Jadi di situ diceritakan bahwa sejak sore hari beliau itu melaksanakan sholat-sholat dan malam harinya dilanjutkan dengan berzikir melewati sepertiga malam. Jadi sudah tidak ada lagi batasan waktu. Karena apa? Karena hatinya selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan seperti itu, amal itu bukan soal banyaknya lagi, tapi tentang kehadiran hati yang total kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Beliau kemudian membaca Al-Mukhitu Rabbu Sahidul Hasibul Fa'alul Khalaqul Khaliqul Baril Musawir. Itu kata pengarsa Abah Awas, dengan kita membacakan 9 Asmaul Husna itu sama dengan kita membacakan 99 nama Allah, seperti itu. Jadi nama-nama yang 9 itu merupakan nama daripada rububiyah, nama daripada af'al, nama daripada tajalli penciptaan. Jadi itu melambangkan bahwa Syekh Abdul Qadir maupun guru mursyid kita itu menyaksikan Allah sebagai pelaku tunggal. Jadi tidak ada yang bisa menggerakkan kita, tidak ada yang memberikan kesenangan kepada kita, tidak ada yang memberikan kebahagiaan dan hal yang lainnya, rezeki juga, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi sudah tidak ada lagi aku, sudah tidak ada lagi amal yang aku kerjakan, yang ada itu hanya Allah yang berbuat melalui hambanya, seperti itu. Dan juga dikatakan bahwa tampak badannya mengecil, lalu kecil sekali. Kemudian membesar dan meninggi sampai tidak nampak. Bukan fisik Tuan Syekh Abdul Qadir yang tiba-tiba jadi mengecil dan kemudian membesar, bukan. Itu maksudnya adalah bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir maupun guru mursyid kita Abah Awas sudah fanaan nafsu. Jadi sudah lenyap, tidak ada lagi egonya, tidak ada lagi rasa dirinya, tidak ada lagi rasa memiliki, sehingga mengecil seperti itu. Kenapa? Sudah fana, tidak ada lagi mengaku dirinya ada. Yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga makin membesar. Karena kalau akunya sudah lenyap, yang tampak itu, yang kelihatan itu hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sampai-sampai pandangan makhluk ataupun Syekh Al-Hirawi tadi sudah tidak mampu lagi untuk menjangkaunya, seperti itu. Kemudian juga diceritakan beliau muncul lagi berdiri melakukan sholat dan sujudnya lama sekali. Jadi ini dikatakan bahwa walaupun kita mencapai derajat yang tinggi dalam hakikat, dalam mengenal kepada Allah, kita perhatikan guru mursyid kita, Abah Anum dan Abah Awas, itu tetap selalu melaksanakan syariat. Nah, zikirnya juga tetap melaksanakan zikir jahar. Padahal kita sama-sama tahu bahwa zikir khafi itu lebih tinggi derajatnya 70 kali daripada zikir jahar itu. Tapi guru-guru kita itu tetap terus melaksanakan zikir jahar dan juga zikir khafinya itu. Jadi makanya itu menandakan bahwa walaupun derajat kita sudah tinggi dalam mengenal Allah, tapi jangan pernah meninggalkan syariat, seperti itu. Tuh. Dan kita juga di tengah-tengah manusia dalam bergaul, kita harus memakai adab, seperti itu. Dan sujudnya lama sekali, itu menandakan bahwa semakin tinggi, semakin paham, semakin luas ma'rifatnya, justru itu akan melahirkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi jangan semakin kita mengerti segalanya, kita semakin sombong, jangan. Semakin tiada diri kita, seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa kisah ini
mengajarkan kepada kita bahwa kewalian itu lahir dari istiqomah, bukan karomah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan talqin zikir, kata pengarsa Abah kita ini sudah menjadi seorang wali, harus terus diamalkan. Nah itu. Dan kemudian fana itu bukan hilang wujudnya, tapi hilang rasa memiliki diri kita sendiri. Makrifat yang sejati itu membuat hamba semakin tunduk, bukan semakin tinggi. Kemudian zikir yang benar itu akan melahirkan perubahan batin, perubahan akhlak. Jadi kita semakin baik, semakin tawadu, seperti semakin rajin gitu. Bukan semakin kita merasa tinggi, bukan itu. Itu zikir yang benar-benar yang bagus seperti itu. Makanya kita tetap harus melaksanakan syariat karena syariat itu adalah mahkota hakikat. Tuh. Dan juga semakin seorang dekat dengan Allah, maka semakin hilang dirinya, semakin tampak Allah semata. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.